Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dinamika Islam di Jawa, Konflik Wali Songo Sesi Cenar di bagian ke-10, Pengging Lemah Abang. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Putra selirnya yang lahir dari putri Cina di Demak yang telah merebut tahta Majapahit. Karena hanya dua wilayah itu, Pengging dan Ponorogo, memiliki pasukan besar dan kuat. Barang siapa anak keturunan Bri Kertabumi memulai menyerang saudaranya, maka kutuk akan menimpanya. Takkan awet dia hidup di dunia dan hancur kerajaannya. Ya, hamba Pukulun. Mungkin itu yang memberatkan hati anak mas Raden Kepukenongo. Jika benar, maka tak ada lagi yang bisa diharapkan dari keturunan Eyang Boyot Kertarajasa. Nyuwun pangsama Pakulun, setidaknya hanya Gusti Wijaya Parakrama dari Jinggan, seorang raka, kakak Pukulun Prabu Kertabumi. Benar, Eyang Wijaya Parakrama telah mengukuhi bumi Majapahit dengan darahnya, dan hanya dia yang pantas disebut kesatria. Singgi Pukulun. Batara Ringdaha menarik napas berat. Sejenak dia tercenung. Beban menggelayut di hatinya. Akan halnya bagi seorang kesatria yang melarikan diri dari kewajibannya, kewajiban untuk bertempur mengukui Hyang Pratiwi, bumi kelahirannya. Maka separuh dosa, separuh tanaman karma buruk yang sedia berbuah dari rajanya, dan ditambahkan kepadanya Singgi Pukulun. Dan pintu Swargaloka atau surga terbuka lebar bagi dua jenis manusia, sang yogi yang bertekun dalam tapa beratanya, dan kesatria yang gugur bersimbah darah demi bumi Pertiwi. Demikian ujaran sastra suci yang senantiasa dipegang erat oleh mereka yang mengaku sebagai orang Majapahit semenjak dulu. Semenjak Eyang Sanggrama Wijaya dengan gagah beraninya tiada gentar oleh api kematian mengusir tentara Tartar dari bumi Jawa. Dada Panji Tukaran dan Ken Wergola gemetar, dan mendadak mata mereka terasa panas. Hai kalian prajurit Daha, kalian adalah pewaris kebesaran Majapahit. Tebalkan kulit kalian, runcingkan keris-keris kalian, angkat tinggi-tinggi umbul-umbul merah putih. Jika umbul-umbul itu kurang merah, basahi dengan darah kalian. Jika umbul-umbul itu kurang putih, goreskan sumsum tulang kalian. Dengarkan itu, kau prajurit gagah. Panji Tukaran dan Ken Wergola seketika tersungkur dan tangis mereka pecah. Bahkan 4 prajurit Bayangkara yang berdiri tegap di sudut paseban berkaca-kaca. Aduh Pukulun, hidup hati hamba abdikan bagi bumi Majapahit. Suara Panji Tukaran bergetar. Sungguh membanggakan tekad kalian. Batara Ringdaha menahan perasaannya. Nah, tugas telah kalian jalankan dengan sempurna. Sekarang, aku izinkan kalian pulang ke rumah kalian. Ambillah istirahat selama 3 hari ke depan. Singgi Pukulun. Batara Ringdaha tersenyum. Bangkitlah kesatria. Panji Tukaran dan Ken Wergola bangkit dari sujudnya. Paman, Rakyat Kanuruhan mengangkat sembah. Hamba Pukulun Prabu. Beri mereka perhiasan dari emas murni sedadek sepengadek, perhiasan kepala hingga perhiasan kaki untuk mereka sendiri dan istri-istri mereka. Rakyat Kanuruhan memberi sembah. Kasinggihan dawuh Pakulun. Nah, sekarang kalian boleh undur diri. Panji Tukaran dan Ken Wergola mengangkat sembah dengan wajah berbinar. Sembah itu terus terangkat hingga Batara Ringdaha yang bangkit dari kursi kencana
dan masuk ke puri sudah tak tampak lagi. Kini tinggal Rakyan Kanuruhan yang ada bersama mereka. Kalian berdua, Singgi, tunggulah di puri tetamu. Keduanya mengangkat sembah dan undur diri. Kita lanjut ke pupu 11, Pengging Lemabang. Alunan gamelan sayup-sayup terdengar, menerobos angin-angin sebuah bangunan yang seluruh dindingnya terbuat dari kayu berukir. Bangunan yang disebut ruang kalwat, yaitu ruang pribadi tempat Panembahan Jimbun menyepikan diri. Letaknya terpisah dari bangunan-bangunan lain yang ada di Istana Demak. Tak seorang pun boleh masuk ke ruangan itu tanpa izin Panembahan Jimbun. Keluarga istana pun tidak. Dua orang prajurit dengan tombak terhunus senantiasa berdiri di depan ruang kalwat, berjaga-jaga memastikan tak ada satupun manusia lancang akan berani memasukinya. Pakaian putih-putih yang mereka kenakan menampilkan keseluruhan tubuh mereka, sehingga terlihat jelas walau dari kejauhan. Namun pagi itu, di dalam ruang kalwat, ternyata tidak hanya ada Panembahan Jimbun seorang. Nampak sosok lain yang usianya lebih sepuh dari Panembahan Jimbun. Tengah bersilat dengan kepala tertunduk, bersilat dengan sopan menghadap Panembahan Jimbun yang tengah mengenakan jubah berwarna hijau. Sosok sepuh itu tak lain adalah Patih Demak Bintoro, Yai Patih Wonosalam. Sesaat lalu, Yai Patih Wonosalam tengah sibuk melihat kuda-kuda peliharaannya ketika mendadak dua orang prajurit pengawal Sultan Demak memohon untuk menghadap. Kepatihan masih dipenuhi oleh ceceran embun pagi. Bayang-bayang tubuh yang tertimpa sinar mentari baru sepenggalah penjaganya. Namun Yai Patih telah mendapat perintah untuk menghadap ke istana. Bergegas-gegas Yai Patih Wonosalam memenuhi panggilan Sultan Demak, Panembahan Jimbun. Dipilihnya kuda terbagus yang dia punyai. Dibawanya 5 orang prajurit kepatihan untuk menyertainya. Dan bersama 2 prajurit kawal Sultan, Yai Patih pun segera menuju istana Demak. Kini dia telah berhadapan dengan sosok Al-Fatah, Sultan Demak yang terkenal itu. Di dalam ruang kalwat, sebuah ruangan yang tidak sembarang orang bisa memasukinya. Bau kasturi memenuhi sudut-sudutnya, seolah melepak di setiap jengkal dinding bangunan, dan permadani yang tergelar di sana memancarkan cuping hidung, mengubah suasana seolah bukan lagi di bumi Jawa. Kalau saja tidak melihat ukiran dan gamelan yang sayup-sayup terdengar di ruang kalwat itu. Panembahan Jimbun duduk bersila, sama rendah dengan Yai Patih Wonosalam. Ada sesuatu yang tengah mengusik pikirannya. Pagi itu, wajahnya nampak mengeruh, dan Yai Patih Wonosalam belum juga tahu apa yang tengah menjadi beban pikiran sultannya. Dia tidak berani untuk memulai bicara sebelum Panembahan Jimbun sendiri berkenan untuk itu. Gamelan masih mengalun ketika Panembahan Jimbun membuka suara. Paman Patih, hamba Kanjeng Sultan. Dalam kesendirianku di ruang kalwat ini, mendadak aku teringat akan sesuatu yang seketika membuat hatiku resah. Hamba Kanjeng, tidakkah paman akan ikut resah jika tahu apa yang kupikirkan? Hamba Kanjeng. Panembahan Jimbun menarik nafas dalam-dalam. Paman, hamba Kanjeng, semenjak aku ditapalkan sebagai Sultan Demak, apakah paman melihat kehadiran anak emas Pengging di setiap pasowanan agung? Yai Patih Wonosalam mendadak mengerutkan dahi, mencoba mengingat-ingat. Satu kali pun tidak pernah melihat Kanjeng.
Panembahan Jin pun mengangguk-angguk. Dan apakah artinya itu? Sesaat Yai Patih Wanasalam terdiam. Nyuwun pangsama Kanjeng. Semenjak dulu di tanah Jawa, jika seorang raja yang dilindungi oleh raja yang lebih berkuasa menolak menghadap, itu artinya apa, Paman? Artinya raja tersebut memiliki kehendak yang kurang patut. Senyum getir terkurat di bibir Panembahan Jimbun. Dan hukuman apa yang kerap diberikan semenjak dulu-dulu di tanah Jawa? Hukuman mati, Kanjeng. Ditekan nada suara Kiai Patih. Panembahan Jimbun mengangguk pelan. Lantas, apa yang harus aku lakukan kepada anak Mas Pengging? Mengirim prajurit Demak untuk menangkapnya. Aduh Kanjeng, jangan terburu-buru melakukannya. Menurut Paman, apa yang patut dilakukan? Kiai Patih Wanasalam mengangkat sembah. Hamba Kanjeng, bagaimanapun juga anak Mas Pengging masih terah Majapahit. Terahin Kusuma Rembesing Madu. Maka selayaknya jika hendak menghukum, maka harus menggunakan cara yang lebih terhormat, bukan dengan cara mengirim prajurit lalu menangkapnya seperti halnya yang pelaku bagi seorang maling. Adalah lebih baik mengirim utusan terlebih dulu untuk memanggilnya menghadap. Benar Paman, itu yang sedari tadi aku rencanakan. Kiai Patih Wanasalam mengangguk taksim. Nah, Paman, sekarang pilihlah utusan yang hendak dikirim ke Pengging, dan tulislah nawala untuk anak Mas Pengging. Terserah Paman bagaimana bunyinya. Hari ini juga utusan harus berangkat ke Pengging. Kasinggihan dawuh Kanjeng. Oh iya Paman, hamba Kanjeng. Tambah jumlah prajurit di perbatasan. Aku tak mau lagi ada orang-orang Daha menyusup ke wilayah Demak. Sudah cukup 7 prajurit kita jadi korban. Jumlahnya terserah Paman Patih. Singgi Gusti. Daha memang perlu diperhatikan Kanjeng. Ya, tapi kekuatan kita terpecah Paman. Biarlah nanti jika pertahanan di pesisir sudah kuat, maka Daha akan kita libas. Untuk sementara, perkuat pertahanan di perbatasan. Mereka tidak akan berani menyerang Demak. Untuk saat ini, aku yakin itu. Singgi. Nah, segera kerjakan tugas Paman. Kiai Patih Wanasalam memberikan sembah, kemudian mohon undur diri dari ruang kalwat. Genderang perpecahan tertabuh, menggemertak bunyinya, meretak ikatannya, dan retakan yang telah ada menampilkan celah-celah jeda sebagai benih keterpisahan. Sesungguhnya, kedua bagian yang terpecah masih bisa disatukan. Namun persatuan hanya bisa terjadi jika keduanya memiliki maksud yang sama. Adalah suatu kesia-siaan belaka jika hanya bertepuk secara sepihak. Dalam ruangan itu, ruang dalam pribadi style Mabang, perpecahan mulai menyata. Sosok berpakaian wulung yang tengah duduk bersila berhadapan-hadapan dengan pemimpin padepokan Kerendasawa, menampilkan sorot keketiran pada wajahnya. Saya paham Kanjeng, saya paham sekali. Dan saya juga paham dengan kekhawatiran anak Mas Kalijaga. Namun percayalah dengan ucapan saya tadi, sungguh tidak ada kekuatan apapun di belakang saya yang bakal menyamai majelis Wali Songo. Di belakang saya hanya ada para santri yang lugu, yang kebanyakan berasal dari warna atau golongan sutro. Iya, saya percaya Kanjeng Syekh. Menyoal undangan anak Mas Giri, saya pastikan saya akan hadir di Giri Kedaton. Hanya menunggu waktu saja. Sengaja saya memberikan jawaban seperti itu melalui caraka yang dikirimkan kepada saya. Tak lebih, maksud saya hanya mengingatkan bahwa kita-kita ini yang banyak orang Jawa dan Sunda menyebut wali, sepatutnya mengingat bahwa hanya zat wajibul wujud, Gusti Allah saja yang sesungguhnya ada. Kita-kita ini sudah sepatutnya memerah naf-naf diri yang penuh pengakuan. Kita menyadari dan menginsafi
dengan penuh kesadaran dan keinsafan bahwasanya nafi atau kosonglah diri ini. La ilah menafikan ilahi, ilahi lain, kuasa-kuasa lain, keberadaan lain, wujud-wujud lain, dan mengisbatkan atau menetapkan lillah kepada Gusti Allah saja. Nafi isbat, la ilaha illallah. Apalah arti seorang insan yang merasa ada, lantas berusaha berkuasa, mengukuhi akan keduniawian, mencintai akan kehidupan dunia, lantas lupakan dirinya yang kosong melompong. Unaneng unong anung, unaneng hening diri, membuang segala kehendak naf, selain kehendak untuk mencintai Gusti Allah. Itulah tahali. Unong mengetahui bahwa naf yang telah kosong dari kehendak selain mencintai Gusti Allah adalah sebuah naf yang indah, naf yang cemerlang. Itulah tahali. Dan anung bertempat pada yang bukan tempat apapun, yaitu leburnya naf, hancurnya naf, melebur dengan kilang gemilang, terserap sempurna ke dalam zat maha suci. Itulah tajalli. Pada dasarnya, saya hendak mengingatkan anak mas Sunan Kiri dengan ucapan saya, dan saya tahu beliau pasti memahami maksud saya. Sosok berpakaian wulung yang tak lain adalah Susunan Kalijaga tersenyum sambil mengangguk. Semoga Gusti Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, Kanjeng Syekh. Allahumma amin. Wajida wajidu, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, insya Allah. Dan terdengar teriakan azan berkumandang dari tajuk Padepokan Kerdasawah. Sudah masuk azan zuhur, Kang Mas. Benar, Kanjeng Syekh, monggo. Saya Lemabang bangkit dari silanya. Disusul kemudian Susunan Kalijaga. Mereka bergegas menuju tajuk Padepokan. Sudah semenjak 1 hari kemarin, Sunan Kalijaga sudah sampai di Carbon Girang. Niatnya untuk bertemu dengan Syekh Lemabang diterima dengan sangat baik oleh pemimpin Padepokan Kerdasawah itu, sosok sepuh yang sangat disegani di wilayah pesisir Jawa Barat. Tak kurang dalam pertemuan itu, Susunan Kalijaga telah banyak memperbincangkan perkembangan Islam di Jawa. Bahkan yang paling pokok, memperbincangkan keberadaan Majelis Wali Songo, termasuk hubungan Syekh Lemabang yang terletak dengan majelis yang berpusat di pesisir timur Jawa tersebut. Ketika Syekh Lemabang mengabarkan pada waktu lalu utusan Sunan Kiri telah sampai padanya, dan beliau untuk sementara tidak berkenan memenuhi undangan yang disampaikan oleh Sunan Kiri melalui ketiga utusannya tersebut, serta merta Sunan Kalijaga menyatakan ketidaksepakatannya. Namun alasan mendasar yang dikemukakan oleh Syekh Lemabang dapat dimengerti oleh Susunan Kalijaga. Syekh Lemabang yakin utusan dari Kiri Kedaton pasti akan dikirim kembali ke Kerdasawah. Dan saat itu Syekh Lemabang akan memenuhi undangan Sunan Kiri. Baru saja sholat jamaah duhur usai dikerjakan, dari Gapura Padepokan, 3 orang yang datang dari pelabuhan Muara Jati telah hadir dan memohon untuk menghadap Syekh Lemabang. Santri Padepokan yang menerima mereka sudah tak hilaf lagi. Ketiganya adalah orang yang sama yang pernah datang ke Padepokan beberapa waktu lalu. Mereka adalah utusan dari Tandes, dari Kiri Kedaton. Syekh Lemabang bersama Sunan Kalijaga menerima mereka ke dalam tajuk. Seluruh santri disuruh keluar. Di depan mimbar, Sunan Kalijaga telah duduk bersila sejajar dengan Syekh Lemabang. 3 utusan dari Kiri Kedaton agak terkejut mendapati sosok berpakaian wulung yang mereka kenal hadir di sisi Syekh Lemabang. Mereka memberikan sembah hormat, mengucapkan salam,
dan segera duduk menghadap kepada dua orang wali yang telah menunggu mereka. Assalamualaikum. Tiga orang santri mengucap salam. Suara mereka berkumandang di sudut-sudut tajuk. Waalaikumsalam. Susunan Kalijaga dan Syekh Lemabang menjawab salam mereka hampir bersamaan. Hamba bertiga menghadap Kanjeng Syekh. Syekh Lemabang mengangguk pelan. Barokallah, Gusti Allah, semoga senantiasa melindungi. Tiga santri yang telah duduk bersila mengangkat sembah. Ada keperluan apa, wahai santri kiri? Salah satu santri mengangkat sembah sejenak. Hamba bertiga datang ke Carbon Kirang ini atas perintah Kanjeng Raden Paku untuk menemui Kanjeng Syekh Abdul Jalil. Menyipit kelopak mata Syekh Lemabang. Begitu juga Sunan Kalijaga mendengar ucapan santri tersebut. Hamba tidak disertakan nawala. Kanjeng Raden Paku berkenan memberikan warta secara lisan Kanjeng Syekh. Silakan, aturkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Paku. Agak kaku Syekh Lemabang saat menyebut nama Raden Paku. Hamba Kanjeng Syekh. Beliau Kanjeng Raden Paku mengharapkan Kanjeng Syekh Abdul Jalil berkenan bertandang ke kiri Kedaton. Kanjeng Raden Paku mengundang secara pribadi, bukan sebagai seorang ratu ulama, pemimpin majelis Wali Songo, atau seorang sultan yang memimpin Kesultanan Kiri Kedaton. Sunan Kalijaga tersenyum mendengarnya. Akan halnya Syekh Lemabang sendiri terlihat mengangguk pelan tanpa satupun ekspresi yang tergurat di wajahnya. Wahai santri kiri, hamba Kanjeng Syekh, bukankah kamu yang dulu datang ke Kerdasawa dan bertemu denganku? Singgi Kanjeng Syekh. Masih ingatkan apa kata-kataku waktu itu? Hamba masih ingat sekali Kanjeng Syekh. Kamu bohong. Santri yang ditanya tampak kebingungan. Hamba Kanjeng Syekh, semoga hamba dijauhkan dari sifat dusta. Syekh Lemabang tersenyum. Bukankah aku telah berpesan kepada Sunan Kiri melalui kalian bahwa Syekh Lemabang tidak ada di sini? Tercekat santri yang mendengar. Sejenak dia memutar otak. Lantas dengan bibir sedikit bergetar, dia mengangkat sembah. Hamba Kanjeng Raden Paku mengharap kehadiran Gusti Allah ke kiri Kedaton. Syekh Lemabang tersenyum. Bagaimana bisa? Apakah Gusti Allah hanya ada di sini? Hamba. Syekh Lemabang mendadak berasa kasihan melihat santri yang ada di hadapannya. Baiklah, aku akan segera bertandang ke kiri Kedaton. Santri yang mendengar jawaban mendadak dari Syekh Lemabang diam-diam bernapas lega. Terima kasih Kanjeng, tapi mohon hamba mendapatkan maaf. Ya, Kanjeng Raden Paku mengamanatkan kepada hamba berdua agar mengiringkan Kanjeng Syekh dari Carbon Kirang sampai ke Tandes. Begitukah, hamba? Syekh Lemabang tersenyum. Jangan khawatir, berangkatlah kalian dahulu. Hamba Kanjeng, bukan berarti hamba meragukan kejujuran Kanjeng. Sungguhlah, itu tak patut terlintas dalam pikiran hamba. Tapi hamba berdua akan mendapatkan murka jika kembali ke kiri Kedaton tanpa beserta Kanjeng Syekh. Jangan khawatir, aturkan kepada Sunan Kiri bahwa aku bersama Sunan Kalijaga di sini, dan Sunan Kalijaga akan menjadi saksi atas janjiku. Hamba Kanjeng, jika demikian, hamba mohon undur diri hari ini juga. Mohon doa restu dari Kanjeng Syekh dan Kanjeng Sunan Kali. Syekh Lemabang dan Sunan Kalijaga mengangguk. Gusti Allah beserta kalian, ucap Syekh Lemabang. Kedua santri memberikan sembah.
lantas mengucapkan salam, sebelum kemudian undur diri dari dalam tajuk. Tinggal kini Susunan Kalijaga dan Syah Lemabang diam terpaku di tempat masing-masing. Semoga dengan jalan ini akan terjadi islah, gumam Susunan Kali. Syah Lemabang tersenyum. Malah sebaliknya anak mas Susunan. Susunan Kali terkejut. Maksud Kanjeng Syekh? Syah Lemabang menatap Sunan Kalijaga tajam. Wajahnya tampak tenang, setenang air danau, tanpa riak sedikit pun. Saya melihat, ini waktu bagi saya untuk meninggalkan dunia tempat kematian anak mas Sunan. Susunan Kalijaga mengerutkan dahi. Dia tak mendapatkan lintasan apapun pada penglihatan batinnya. Dia masih menebak-nebak. Dunia yang banyak dipenuhi oleh mayat-mayat yang berjalan ke utara, selatan, timur, dan barat. Manusia-manusia yang tampak hidup, tapi ikal dan kalbunya mati karena terhijabi oleh kejahilan kebodohan. Maka manusia seperti ini pantas disebut mayat. Hijab telah mengelabui mata kesadaran mereka atas kesejatian dirinya. Oleh karenanya juga, dunia ini patutlah saya sebut sebagai alam kematian. Dan saya melihat, waktu saya tidak lama lagi hidup di tengah para mayat seperti mereka. Susunan Kalijaga menyipitkan mata. Saya tak mendapatkan lintasan apapun pada mata batin saya tentang itu. Syah Lemabang tersenyum. Sudahlah anak mas Susunan. Kini tugas ada pada pundak anak mas. Perjanjian yang telah anak mas buat dengan penjaga Nusantara harus terus anak mas usahakan agar tidak teringkari. Terkejut Susunan Kalijaga. Kanjeng Syekh tahu akan hal itu. Syekh Lemabang mengangguk dengan bibir tetap menyuguhkan senyuman. Senyum indah di mata Sunan Kalijaga. Subhanallah, gumam Susunan Kalijaga. Seketika terbayang dalam benak Sunan Kali perjanjian yang telah dibuatnya dengan Sang Sabdo Palon. Di tanah Belambangan, tatkala berselang setelah hancurnya Majapahit, perjanjian yang menegaskan bahwa penguasaan atas Nusantara diserahkan kepada mereka-mereka yang sekeyakinan dengan Susunan Kali, dan Nusantara harus dimakmurkan. Jika 500 tahun berselang, kemakmuran juga belum terlihat di Nusantara, maka Sang Sabdo Palon akan menagih janjinya. Susunan Kali harus bekerja keras untuk itu. Bekerja keras untuk mendamaikan pertikaian yang terus saja terjadi antara golongannya dengan golongan yang masih berpegang teguh kepada ajaran leluhur. Bahkan kini, belum juga itu bisa diwujudkan. Dalam golongannya sendiri, sudah membayang perpecahan yang mungkin akan memicu pertikaian di kemudian hari. Tak mungkin kemakmuran akan dicapai jika pertikaian terus saja berlangsung. Kemakmuran akan bisa dicapai jika antar golongan bisa menyadari dan menginsafi untuk saling berangkulan dan bekerja sama. Susunan Kalijaga menarik nafas berat, teramat berat. Pasrahkan kepada Gusti Allah anak mas. Astagfirullah. Sesaat Susunan Kali tersenung dan suara Syekh Lemabang menyadarkannya. Anak mas Susunan. Iya Kanjeng. 2 hari ke depan saya akan berangkat ke Tandes. Namun sebelum ke Tandes, saya ingin singgah sebentar ke Pengging. Pengging? Ya, untuk menemui anak mas Gagang Pengging. Dari sosoknya, yang paling menarik perhatian saya adalah pemahamannya tentang Brahman, sumber semesta, yang tiada beda dengan Atman atau roh. Dan sungguh, saya melihat cahaya ilahi menerangi budinya. Susunan Kalijaga tersenyum. Benar Kanjeng, sosok anak mas Gagang Pengging sangat berbeda dengan sosok Gagang Pengging sepuh. Saya melihat buah ranum yang telah masak, dan selekasnya hendak dipetik oleh sang pemiliknya.
Suara Sunan Kali sedikit berubah. Syekh Lemabang tersenyum. Biarlah, saya akan sertai dia, anak Mas Sunan. Jangan khawatir. Susunan Kalijaga mengangguk. Hiruk-pikuk terlihat di alun-alun Daha. Kesatuan prajurit berkuda nampak menatap barisan, berjajar-jajar, memanjang ke samping dan ke belakang. Pada beberapa kuda yang ada di barisan depan, umbul-umbul yang tidak terlalu panjang nampak dipegang oleh sang penunggangnya. Umbul-umbul yang hanya memiliki dua macam warna, merah dan putih. Pada beberapa kuda yang lain, sang penunggang memegang panji-panji dengan warna dasaran hitam dan sulaman benang emas yang membentuk sebuah gambar lambang kebesaran dan kebanggaan Trah Majapahit, Surya Majapahit. Gamelan mengungkung dengan gagah, kendang ditabuh bertalu-talu, membesarkan dada perut prajurit berkuda yang duduk tegap di atas kuda masing-masing. Hari itu, atas perintah Batara Ring Daha, prajurit berkuda sebanyak 500 orang dikumpulkan di alun-alun keraton. Batara Ring Daha berkehendak untuk menjajal ketangguhan para prajurit berkuda yang dimiliki oleh Daha. Tidak tanggung-tanggung, 500 prajurit berkuda itu rencananya akan diseberangkan melewati perbatasan Demak dan Kertosono. Daha ingin unjuk gigi. Pihak Kertosono sudah memberikan izin untuk itu. Batara Ring Daha ingin memamerkan kekuatan prajurit berkudanya. Demak adalah sasarannya. Namun, secara tidak langsung juga kepada pihak Kertosono. Dan sesuai waktu yang baik yang telah ditentukan oleh para pandita kerajaan, maka hari itu tepat saat matahari membentuk bayang-bayang pada pejak 12 atau jam matahari yang mengukur bayang-bayang benda, maka seluruh prajurit berkuda akan siap sedia untuk diberangkatkan. Asap kemenyan mengepul-ngepul di beberapa sudut-sudut alun-alun. Ucaran mantra-mantra dari sastra suci berkumandang dari mulut para wiku, resi, dan brahmana. Air suci berkali-kali dipercik-percikan, marah kepada ke-500 prajurit berkuda yang tegak dan siap berangkat. Ketika 3 orang penunggang kuda, 1 orang di tengah, dan 2 orang lain agak ke belakang, dan posisi mengapit di sebelah kiri dan sebelah kanan, muncul dari arah keraton. Ucaran mantra-mantra dan tirta segera berhenti. 2 orang yang mengapit, yang ada di sebelah kiri, membawa umbul-umbul merah putih, dan yang ada di sebelah kanan membawa panji bergambar Surya Majapahit. Mereka berjalan perlahan, gagah, mengarah kepada jajaran prajurit yang telah berbaris dengan rapi. Pada satu titik, gamelan berhenti ditabuh. Kini kelengangan menyergap. Yang terdengar hanya cercit puro memamerkan suaranya sembari berterbangan dari satu dahan ke dahan yang lain, serta gemeretak suara kemenyan yang telah meleleh oleh api. Sang penunggang kuda yang diapit oleh 2 orang lain menyapukan pandangannya ke arah 500 prajurit di hadapannya. Matanya menyipit, tatapannya tajam, tak ada gurat ekspresi di wajahnya, dingin. Dalam beberapa saat, kediaman masih meraya. Namun pada detik selanjutnya, nampak sosok itu menarik nafas dalam-dalam. Disusul terdengar suara berteriak lantang. Hara, Hara, Hara Mahadewa. Gemuruh sambutan dari para prajurit berkuda meneriakkan kata yang sama sembari mengepalkan tangan kanannya ke atas. Jaya Majapahit, Jaya! Jaya Majapahit, Jaya! Gemuruh mereda, kembali kelengangan tercipta. Namun semua prajurit memasang telinga dan mata mereka baik-baik. Para prajurit Daha. Terdengar suara sang penunggang kuda yang diapit 2 orang prajurit berkumandang lantang gagah.
Hari ini, atas titah Batara Ringdaha, Sri Wilwatida Jenggala Kadiri Prabunata, kalian mendapat kesempatan untuk menunjukkan kegagahan kalian. Hari ini, kita bukannya hendak berlatih, namun kita hendak diuji. Sampai di mana hasil dari pelatihan yang kita dapatkan selama ini. Seperti halnya 6 tahun yang lalu, kita telah membuktikan dengan keberanian dan keperwiraan kita mampu menjebol keraton Majapahit di Trowulan yang diduduki oleh orang-orang Demak. Seperti itu pula lah halnya, kita sekarang akan kembali diuji untuk memasuki perbatasan Demak Bintoro, menentang pasukan Demak, memanas-manasi pasukan Demak, dan kalau perlu bertempur dengan mereka. Sorak-sorai terdengar, gegap gempita, bagaikan suara benteng yang roboh. Wahai kesatria Daha, kesatria pewaris Majapahit, tunjukkan kehebatan kalian, tunjukkan kesaktian kalian, tunjukkan keberanian kalian. Genggam erat panji-panji Surya Majapahit dan umbul-umbul gula kelapa merah putih. Majulah kalian tanpa gentar, majulah kalian menentang api kematian. Hadapilah Dewa Yama, Dewa Kematian, dengan tegak tanpa ada kegentaran sedikit pun. Gemuruh kembali membahana. Hyang Jagat Dewa Batara, para Batara-Batari, dan para leluhur akan menyertai langkah kalian. Hara, Hara Mahadewa. Sambutan yang lebih menggelegar terdengar, memekakan telinga, menggetarkan dada. Samapta, seluruh pasukan merapikan diri, siap sedia. Berangkat. Sang penunggang kuda sebagai pemimpin pasukan membalikkan kudanya dengan lincah, diikuti oleh 2 orang pengiringnya yang tetap memegang erat panji-panji Surya Majapahit dan umbul-umbul merah putih. Mereka mendahului keluar dari alun-alun. Tidak lama kemudian, gemuruh ke-500 prajurit berkuda bergerak mengikuti. Suara kaki kuda mereka berderap-derap mengiriskan, ditambah dengan tabuhan beberapa kendang yang memang dibawa dan ditabuh oleh prajurit khusus. Berdentang-dentang, menggugah-gugah semangat para prajurit. Prajurit Daha telah bergerak menuju perbatasan Demak dengan tatapan mata yang berani dan hati yang tak lagi ngeri oleh kegentaran. Di sepanjang jalanan kota, para penduduk berteriak-teriak, mengeluk-elukan. Ancaman bagi Demak telah nyata, bergerak dari timur menuju barat. Dapatkah kamu tebak apa yang dimaui oleh Ki Ageng Pengging? Kuda masih berjalan, dan sang penunggang melontarkan tanya kepada temannya. Tanpa menoleh, sang teman memberikan jawaban. Mengapa harus menebak-nebak? Sudah jelas apa yang dimauinya. Hus, orang ketiga mendelik. 2 temannya yang lain serempak menoleh. Ada apa, Kang? Tak pantas menyebut beliau dengan tidak hormat seperti itu. Dan lagi pula, apa urusannya dengan kalian hingga harus main tebak-tebakan? Ah, bukankah kita ini sederajat di hadapan Gusti Allah? Ya, mengapa masih berlaku pemikiran seperti itu di benakmu, Kang? Tetap saja tidak pantas. 2 orang saling melirik. Bukankah seperti itu yang diajarkan kepada kita, Kang? Yang dicerca pertanyaan menampakkan wajah tidak senang. Kakang tidak suka kelihatannya. Dengar, bagaimanapun juga, kita ini adalah kawulo, adalah abdi. Terdengar tawa mengejek. Itu pemikiran Buddha. Buddha atau Islam, yang jelas kita ini orang Jawa. Dan lagi, mengapa kalian berdua tidak berani menyebut Kanjeng Sultan Demak hanya dengan nama asli beliau belaka? Kanjeng Sultan adalah khalifah, wakil Gusti Allah di bumi, tidak layak untuk dihormati. Tawa kecil terdengar, sinis. Apa bedanya dengan raja-raja yang terdahulu? Mereka juga wakil Hyang Batara Agung. Beda. Raja-raja Buddha dikatakan sebagai titisan Hyang Batara, sedangkan khalifah
kedudukannya hanya sekedar wakil Hyang Bathara. Itu hanya sekedar penyebutan semata. Kenyataannya, Raja Buddha dan Khalifah Islam memiliki hak dan kewenangan yang sama dan berhak sebagai pemimpin negara, sebagai gusti yang harus dijunjung oleh para kawula, memberikan anugerah dan menimpakan hukuman. Dua orang terdiam. Dengar, aku lebih dahulu melihat matahari daripada kalian berdua. Aku lebih banyak makan asam garam sebelum kalian puput pusar. Tak ada jawaban. Oleh karena itu, aku nasihati kalian, orang Jawa, tetaplah orang Jawa, harus tahu siapa dirinya, apa kedudukannya, harus menginsafi apa yang tidak dia kuasai dan apa yang dia kuasai. Jika semua orang Jawa seperti kalian ini, lama-lama tak ada lagi sifat lilo legowo, rela dan ikhlas untuk menjalani takdirnya. Semuanya merasa sama, semuanya merasa bisa, dan dunia yang dipenuhi oleh orang-orang semacam itu, maka yang didapati hanyalah kumpulan orang-orang pongah dan sombong dan semau-maunya. Dalam hal-hal sepele, mudah terjadi persaingan, tak lagi mau mengakui kelebihan orang lain, tak lagi mau menghargai kebesaran orang lain. Dengki, dengki dan dengki. Kuda terus berjalan pelan. Kini tak ada lagi percakapan. Di batas wilayah Pengging telah lama ditinggalkan. 3 orang yang terlibat perdebatan ini adalah utusan Kesultanan Demak Bintoro. Mereka mendapat perintah untuk menyampaikan nawala dari Sultan Demak, Panembahan Cimpun, kepada penguasa Pengging, Ki Ageng Pengging. Sebuah nawala berisi perintah dari penguasa Kesultanan Demak yang menjadi pelindung bumi Pengging. Perintah agar Ki Pengging, Raden Kepu Kenongo, menunjukkan sikap tunduknya di hadapan Sultan Demak. Perintah agar penguasa Pengging itu menghadap ke Kesultanan sebagai wujud ketundukannya. Namun perintah dari penguasa Kesultanan tersebut mendapat penolakan secara halus. Ki Ageng Pengging memberikan jawaban secara lisan bahwa apalah pentingnya Kanjeng Sultan Demak memerintahkannya menghadap ke Kesultanan. Apalah pentingnya seorang petani seperti Ki Ageng Pengging yang setiap hari bergelut dengan lumpur bagi Kanjeng Panembahan Cimpun, seorang khalifah agung yang kesohor. Tentu saja penolakan itu mengejutkan bagi ketiga utusan. Perintah seorang sultan, seorang penguasa negara yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang ada dalam kekuasaannya, dengan berani telah ditolak sedemikian rupa oleh penguasa Pengging. Dan 3 utusan Demak Bintoro keluar dari Pengging tanpa memperoleh hasil. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.